Duduk. Hadirin yang berbahagia, tiba saat yang kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya ada dua kemungkinan. Pertama karena sedih, yang kedua karena lapar. Insya Allah kita semua berada dalam kebaikan. Amin. Ada orang yang berkata bahwa tsunami menurut istilah internasional yang diambil dari bahasa Jepang, tapi sesungguhnya orang Aceh pun punya nama sendiri, Smong. Ada orang menganggap musibah, ada orang menganggap yang disebut dengan tsunami ini membuat orang menjadi sedih. Tapi bagi saya justru tsunami pernah menjadi pelipur lara. Tahun lalu di bulan yang sama, di tanggal yang sama, 26 Desember 2017, saat itu saya sedang diliput kesedihan yang luar biasa karena hanya sampai 1 jam di sebuah airport, lalu di saat yang sama diusir, dideportasi. Negaranya tak perlu saya sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi kemudian di setengah kesedihan, kegalauan itu, kakak kelas saya dulu sama-sama di pesantren Darul Arafah Medan, lalu kemudian sama-sama di Al Azhar Kairo, menelpon saya. Saya cuma mau kasih tahu bahwa saya lulusan luar negeri, itu saja. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Kabarnya tidak diberi izin untuk ceramah di Hong Kong. Nah, tersebut pula tempatnya. Iya betul. Apa bisa datang ke Banda Aceh? Apa acaranya? Mengenang 13 tahun tsunami. Insya Allah saya datang. Langsung terbang dari Pekanbaru ke Banda Aceh. Malamnya disambut dengan tablik akbar yang meriah. Datang dari luar negeri, kami dari Thailand, kami dari Brunei Darussalam. Saya yang saat itu down, saya yang saat itu terpukul, bangkit semangat saya. Datang dari seluruh negeri, datang. Dan saat itu saya bangga luar biasa. Mereka komen di Facebook, di Instagram, Ustadz Abdul Somad jamaahnya ramai sekali. Saya sangka karena saya, rupanya karena tsunami. Jadi kalau ada orang mengatakan Semong tsunami pernah menyedihkan, tapi ternyata apa kata Allah Subhanahu wa taala? Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, di balik itu dijadikan Allah hikmah yang luar biasa. Kira-kira yang saya sampaikan ini betul apa tidak? Kalau betul katakan betul, kalau tidak katakan tidak, supaya saya jelas. Betul? Nanti kalau ada yang ngejek saya di internet katanya tidak, tolong bela saya. Siap? Banyak juga yang dengar tausiah saya ini bukan ingin mencari kebenaran, ingin mencari-cari kapan dia keselio lidah. Insya Allah tidak akan kau dapati saudaraku, karena sebanyak ini orang Aceh mendoakan aku. Ibu-ibu sehat? Masya Allah, tabarakallah. Anak raja memakan lemang, lemang dimakan di hari siang. Ibu-ibu jangan sampai duduk terkenang, nanti air mata ikut menggenang. Hari ini kita tidak mengenang kesedihan. Hari ini kita sedang mengungkap bagaimana Allah tidak hanya membuat orang sedih, tapi ada hikmah yang luar biasa. Makanya saya diberikan amanah hikmah di balik tsunami dan menatap masa depan. Dua tugas saya. Pertama, membaca hikmahnya. Kedua, apa yang mesti kita lakukan untuk menatap masa depan.
Yang pertama hikmahnya. Berapa hikmahnya Pak Ustadz? 3 saja. Kenapa 3? Itu yang saya tahu. Nanti kalau ada para alim ulama, tuan-tuan guru, tengku, abu, abi menyampaikan lebih, memanglah ilmu mereka banyak. Al-Faqir Abdul Somad hanya bisa memberikan 3 hikmah. Apa hikmah yang pertama? Dengan tsunami Smong, maka kita bisa bersilaturahim. Saya bukan bersilaturahim dengan orang Aceh dengan peristiwa ini, bisa bersilaturahim dengan orang Jepang. Dia naik sepeda dari Maulabo. Tak ada yang dapat kita ucapkan selain satu kata, arigato. Itu aja yang saya tahu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan karena Smong, mungkin peristiwa 14 tahun ini tidak dibuat. Hari ini mempertemukan saya dengan paduka yang mulia Wali Nangro. Hari ini saya dipertemukan dengan Bapak PLT Gubernur, dan bukan hanya sekedar bertemu, tapi memberikan saya topi yang luar biasa. Akan saya bawa pulang, diletakkan di lemari, anak cucu saya akan melihat. Ini dari mana tuh? Oh tuh. Ini dari mana? Ini dari Aceh. Siapa yang memasangkan ini? Bapak PLT Gubernur Nangro Aceh Darussalam. Bangga saya bercerita kepada anak cucu saya. Sepanjang saya berceramah, baru hari inilah komplit dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, semuanya dari Aceh. Topi dari Aceh, baju pintu Aceh, kain sama, sepatu aja yang tidak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak bupati, wali kota, kaum perempuan, alim ulama, bil khusus tuan guru kami Profesor Dr. Muslim Ibrahim, salah seorang ulama dari Al-Azhar Kairo. Beda saya dengan beliau, beliau doktor, LC, MA, doktor. Saya LC saja, habis LC lari. Hari ini dipertemukan. Apa yang mempertemukan kita? 14 tahun tsunami. 14, angka 4. Itu mungkin karena ombaknya dibuat 4. Su, gelombang, ombak yang besar. Nami, pelabuhan, ombak yang datang dari tengah laut sampai ke pelabuhan. Karena apa? Karena meteor dari atas jatuh ke bumi. Karena apa? Karena kerak bumi mengalami pergeseran di dalam laut. Karena apa? Karena ada gunung yang meledak. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Ustaz tahu yang 3 itu? Bacalah di internet. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang pertama, bahwa dengan adanya ini kita bisa berkumpul bersama, bersilaturahim. 13 tahun peristiwa tsunami, saya diminta datang. Siapa yang mengundang Ustaz? Kakak kelas saya, senior saya, Tengku Haji Fadil Rahmi, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Alhamdulillah, sejak Desember tahun lalu, Desember tahun ini saya lagi diminta kemari. Perjalanan dari Desember ke Desember, 23 kabupaten Senang Aceh Darussalam habis kami masuki semua sudah. Jadi kalau ditanya Ustadz Somad, di mana saja Ustadz ceramah? Oh, tak usah kau tanya, udah berserak-serak kencingku sampai ke Australia. Kasar sekali ngomong Pak Ustadz. Seluruh negeri di Indonesia ini, dari mulai Sabang sampai Papua, satu-satunya yang saya masuki semua kabupatennya hanya Nangro Aceh Darussalam. Bahkan di kampung halaman saya sendiri, Provinsi Riau, hanya yang saya masuki 12 kabupaten. Di Aceh 23 kabupaten. Riau cuma 12. Kenapa cuma 12? Cuma segitu jumlah kabupaten. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah di balik ini luar biasa. Peristiwa ke-13 tahun Tengku Haji Fadil Rahmi menelpon saya. Setahun berlalu peristiwa yang ke-14, saya datang lagi kemari. Dan kabupaten terakhir kami masuki adalah Semelu. Terakhir kami di sana berziarah sampai kemari. Ditutup dengan makanan termahal, lobster.
4 juta sekilo. Itu kalau orang-orang biasa menetes air mata menyuapnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, apa yang kalian lakukan berkumpul itu? Kami tidak lain tidak bukan adalah menyambung tali silaturahim. Man ahabba yubsadalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yamsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Tahun lalu saya bersilaturahim dengan muslimin muslimat dari Thailand, bersilaturahim dengan muslimin muslimat dari Brunei Darussalam. Ditakdirkan Allah dalam tahun ini saya ceramah ke Bandar Seri Begawan. Begitu sampai di hotel, datang dulu mereka yang datang waktu acara peristiwa peringatan tsunami. Ustaz Somad masih ingat dengan kami? Ingat, kita dulu sama-sama di Banda Aceh peristiwa tsunami. Ternyata peristiwa ini yang mempertemukan kami. Aku tak pernah mencari kau, kau pun tak pernah mencari aku. Tsunami mempertemukan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pandang hikmahnya itu akan membangkitkan semangat kita. Apa yang terjadi setelah Semong? Yang datang kemari bukan hanya orang dari negeri sekitar kita, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dari Jepang datang, dari Eropa datang. Bendera-benderanya diabadikan sebagai ungkapan ucapan terima kasih orang Aceh yang pandai membalas. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Oleh sebab itu maka yang pernah terhutang budi dengan mereka, maka kita tidak perlu mengucapkan kata apa-apa. Kata Nabi SAW, man ahsana ilaikum, siapa yang pernah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas. Apa yang pernah mereka lakukan, balas. Kalau kamu tak sanggup membalas, fad'u lahu, doakan dia. Apa doanya? Kalau kebetulan mereka saudara kita seakidah, doakan mereka, jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Senang di dunia, senang pula di akhirat, selamat dari api neraka jahanam. Amin. Kalau mereka tidak seakidah dengan kita Pak Ustaz, Nabi pernah mendoakan. Apa doa Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, petunjuk, sehingga mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Ternyata kalau sudah terjadi kemalangan, kematian, sakit, gempa bumi, gunung meletup, meteor jatuh, orang tidak tanya agama. Ketika ada orang jatuh, tenggelam, pas kita mau selamatkan tangannya, apa kita tanya dulu, apa agamamu? Islam, tolong. Kalau tidak, matilah kau situ. Tidak. Ini menunjukkan ada ukhuwah Islamiyah. Hai ibu, hai bapak, hai adik, kalian saudaraku dalam satu ikatan ukhuwah Islamiyah. Tapi ada saudaraku bukan diikat dengan Islam, tapi ukhuwah insaniyah. Kita dengan orang Jepang, kita dengan orang Amerika, kita dengan orang Eropa, kita tidak disatukan oleh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi kita diikat dengan kalimat satu, sama-sama manusia. Saya dengan orang Jepang beda-beda tipis saja. Saya pun dulu waktu kuliah di Mesir selalu dikatakan orang, anta Yabani, katanya, ente dari Jepang. Waktu kuliah di Mesir, mereka menduga saya Jepang. Saya bilang Jepang, cuma agak-agak pesisir sedikit, makanya agak hitam. Hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam kupandang manis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kullukum min Adam, semua kamu dari Adam, wa Adam min turab, Adam dari tanah. Itulah yang membuat mereka datang menolong kita. Terlepas dari ada kepentingan, kita tidak suuzon. Yang jelas mereka sudah membuat kita bersama, bahwa tsunami Semong sudah membuat kita pernah bersama menghadapi ini 14 tahun yang lalu, bersama juga sekarang. Dan Bapak Ketua Penitia sudah mengatakan tadi, nanti di yang ke-20 tahun akan lebih besar. Semua donatur, semua yang pernah berjuang akan diundang kembali.
Apakah Ustaz Abu Somad juga akan diundang? Wallahu a'lam bishawab. Saudara yang dimuliakan Allah, insya Allah kebaikan-kebaikan akan ada bersama jamaah. Kenapa? Karena serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka jaga jamaah ini, jamaah Islamiyah, jamaah Wataniyah, jamaah Insaniyah, bersama karena agama. Saudaraku, sama-sama sholat di masjid, bersama karena satu negara. Inilah kita yang diikat oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi ada pula jamaah sama-sama manusia. Ini hikmah yang pertama. Habis 15 menit. Tadi saya mulai jam 11 kurang 15, sekarang pas jam 11. Saya di mana-mana insya Allah selalu on time, tepat waktu, kecuali tadi terlambat. Mohon maaf Paduka yang mulia, mohon maaf Bapak Gubernur, Bapak PLT, mohon maaf Bapak Pangdam, Bapak Kapolda. Saya terlambat bukan karena macam-macam, tapi karena ziarah kubur dulu. Dibawa saya ziarah kubur. Ini apa ini Pak? Ini kubur Ustadz Somad. Kenapa tak ada tandanya? Kubur masal tak dikenang. Berapa orang yang dikubur di sini? 2.500 orang. Diminta saya menyiramkan air, menyiramkan bunga. Apa maknanya ini Pak Ustadz? Nabi ketika meninggal anaknya namanya Ibrahim, Nabi menyiramkan air. Kenapa disiramkan air? Sebagian ulama berpendapat karena setelah dimakamkan tanah itu gembur, maka disiram biar supaya padat. Itulah asal muasal tradisi menyiramkan air. Kenapa ada bunga-bunga? Karena Nabi SAW mengambil pelepah korma lalu ditusukkannya ke atas makam. Maka pelepah korma bertasbih, tasbih makhluk hidup. Pelepah korma bertasbih, burung-burung bertasbih, hatta hutu fil bahri, ikan-ikan dalam laut, dalam kolam, wan namlatu fi juhriha, semut-semut di dalam sarang bertasbih. Maka pelepah korma bertasbih, bunga-bunga pun bertasbih. Diletakkan tanam-tanaman di atas makam, mudah-mudahan tasbih tanaman pun mengalir kepada orang yang di makam. Itulah agaknya sebagian dalil perbuatan kita. Karena kadang kita kena selalu melakukan tradisi ketika ditanya orang, kenapa Ustadz siramkan tadi? Ya terserah akulah, aku buat apa kau tanya-tanya. Kita marah karena kita terdesak, tak dapat menjawabnya. Perbuatan kita ini ada dalilnya. Kenapa dikenang sudah lama meninggal dunia? Fadzakir, buatkan peringatan. Inna fa'atiz dzikra, karena ada manfaat dari peringatan itu. Peringatan ini bermanfaat. Yang pertama, wadah kita bersilaturahim, ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, mengulang kembali momen bagaimana melihat kontainer pembangkit tenaga listrik bisa hanyut. Berapa kilo tadi? 4 kilo Pak Ustaz? Tidak, 5 kilo dari tepian pantai dibawa oleh ombak yang begitu besar. Tadi saya dibawa ziarah ke makam yang begitu hebat, batu nisannya besar. Abu, ya, ini batu nisan asli di sini? Tidak Ustadz Somad, sempat pindah retak, bahkan bagian kepala ini patah. Batu nisan yang berat. Siapa yang mau tahu beratnya, pulang dari sini singgah sebentar, pikul sama-sama. Bisa berpindah. Bagaimana dengan engkau? Ada saatnya Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, gunung-gunung seperti bulu kambing yang dihembus angin, tak makna, tak ada makna, rata dengan tanah. Maka hari ini, hai Abdul Somad, kau sedang menyaksikan apa yang terjadi 14 tahun yang lalu. Rumah rata, kuburan tak lagi dapat 1, 2, 3, masal 2.500 orang. Dan ternyata disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia, Bapak PLT Gubernur, 12.500 orang di satu kawasan saja Ustadz Somad. Saya berangkat ke Maroko tanggal 24 Desember 2004 dari Pekanbaru, Kuala Lumpur, Qatar, Libya sampai ke Casablanca. Sampai di sana tercatat tanggal 24 Desember 25, 26 terjadi Smong tsunami. 26 Desember
2004. 2 hari saya sampai di Casablanca, 2 hari saya sampai di Rabat. Pulang dari kampus, naik ke rumah, kawan menangis di kamar dengan suara yang melengking. Saya tanya, kenapa menangis? Ada apa? Keluarganya di Aceh sedang tertimpa bernama tsunami. Kami hanya terdiam, kami jauh. Bahkan sebagian sahabat, Ustadz Somad, 85% keluarga inti saya, ayah saya, ibu saya. Tapi ternyata itu tidak membuat mereka berhenti kuliah. Tetap sarjana, tetap MA, tetap doktor. Bahkan mereka orang Aceh yang kena orang tuanya meninggal tetap doktor. Ustadz Somad yang orang tuanya hidup malah cuma MA saja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan perlu diungkapkan, perlu dibangkitkan lagi semangat. Hai orang-orang kaya, kau yang punya rumah yang megah, mobil yang cantik, ingatlah video yang diputar tadi. Oh, gambar saya. Ingatlah video yang diputar tadi. Kenang lagi kembali, simpan video itu baik-baik, minta kepada panitia, masukkan ke HP. Kalau datang pelitmu, datang bakhilmu, datang sombongmu, putar lagi. Hei orang yang sombong, tengok itu. Hei orang yang angkuh, lihat itu. Kadang kita ini lupa. Manusia ini diambil dari kata manusia, dari 3 huruf nasia, lupa. Lupa dia datang dari mana, lupa dia sedang di mana, lupa dia akan kemana, lupa peristiwa itu pernah terjadi. Itu namanya nasia. Tapi ada yang lebih parah lagi, lupa anak, lupa bini, lupa rumah, lupa nama. Itu namanya amnesia. Kita alhamdulillah belum sampai ke tingkat itu lagi. Itulah gunanya dibuat peringatan. Untuk apa? Mengingatkan orang yang lupa. Fadzakir, buat peringatan. Ini peringatannya hanya di sini, tidak Ustaz Somad. Ini peringatan provinsi di sini. Peringatan yang dibuat oleh kota Banda Aceh ada lagi, menghadirkan Tengku Al-Mustad Al-Mukarram Tengku Haji Zulkarnain dari Jakarta. Ada lagi yang dibuat oleh partai, ada lagi yang dibuat oleh masjid, ada lagi. Makanya nanti malam kalau ada yang membuat peringatan, datang, dengarkan ceramah Ustaz. Ada majelis zikir, ikut. Ada lagi nanti sore, datang. Baik ada makanan maupun tak ada. Siang ini alhamdulillah saya selalu ceramah di mana-mana, jamaah jangan pulang dulu, bertahan karena nanti di akhir majelis akan ada makan bersama. Jamaah sudah senyum di rumah masing-masing. Tapi ternyata tadi tidak. Memang disediakan. Ada orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala membawakan sapi, membawakan macam-macam. Tidak ada urusan dengan partai, tidak ada urusan dengan caleg, tidak ada urusan dengan politik, tidak ada urusan dengan apa. Semuanya datang dengan membawa niat lillahi ta'ala. Oleh sebab itu maka ketulusan ikhlas ini tidak lain tidak bukan adalah yang pertama wadah bersilaturahim, yang kedua tak lain tak bukan ambil hikmah pelajaran, melihat gambar, mendengar suara, mendengar cerita. Sadarlah diri bahwa kita tidak ada apa-apanya. Hai Abdul Somad, sampai masanya kau dimuliakan orang dengan karpet merah. Ini ceramah ini serasa wakil presiden rasanya. Dikasih karpet merah, naik ke atas. Untuk saat ini rasanya saya yang paling tinggi. Oh, ada lagi. Tapi kau di sini tidak lama Abdul Somad. Ini hanya pentas Abdul Somad yang panjangnya lebih kurang 2 meter lebarnya dan tangganya hanya 5 ke bawah. Inilah tempat engkau sementara. Semua yang naik kemari selesai urusan turun. Naik protokol, mana dia sekarang? Turun. Naik Ananda Qori, membaca Quran, sari tilawah, selesai membaca, turun. Naik Bapak Bupati, mendapat penghargaan. Mana Bupati-Bupati? Turun. Naik Bapak PLT Gubernur, naik ke atas, turun. Abdul Somad naik, nampaknya udah disuruh turun. Oh, ada jamaah, mohon maaf Paduka Mulia, saya membelakang alim ulama, Abu, Abi, Tengku, mohon maaf jangan sampai tak beradat. Nanti saya khawatirnya belum lagi anak raja memakan rambai-rambai dimakan di tanah lapang. Ibu-ibu jangan melambai, isi ceramah bisa hilang.
Ibu-ibu sehat. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya mendapatkan menantu yang soleh dan solehah. Yang bilang amin yang belum nikah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? Ditanya ingat Ustaz. Yang pertama, bahwa kita dengan peringatan ini bisa bersilaturahim. Yang kedua, bahwa dengan ini kita mengenang bahwa kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Sampai masanya kita akan mati menghadap Allah. Apakah kalau bapak meninggal ibu mau ikut? Tengok Pak, tak mau mereka ikut. Jadi ternyata ungkapan selama ini, abang jangan lama-lama pergi ya, setengah napasku pergi, gombal. Begitu juga sebaliknya Bu, ibu jangan tersudut dulu. Kalau ibu meninggal, bapak pun tak mau ikut. Udah ada ban serap disiapkan kan? Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sendirian. Walaupun makamnya 2500, tapi menghadap Allah sendirian. Walaqad ji'tumuna furada, kau akan datang menghadap Allah furada, sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu kuciptakan kau sendirian, maka kau pun akan mati menghadap Allah sendirian. Maka bawalah amal soleh, bukan somat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hikmah yang kedua. Nah, kita tak boleh lama-lama di sini. Lalu kemudian apa lagi hikmah yang ketiga Ustaz Somad? Hikmah yang ketiga, Allah ingin menunjukkan kepada Abdul Somad, bukan kepada yang lain, bahwa orang Aceh itu kuat. Betul? Ustaz Somad ini mentang-mentang dia ceramah di Aceh, dibilangnya orang Aceh kuat. Yang ngomong orang Aceh kuat bukan saya, tapi saudara kita yang datang dari Jepang tadi. Ingat Bapak Ibu kata sambutan beliau. Beliau mengatakan orang Aceh kuat. Kampung halaman saya banyak tsunaminya, tapi belum bangkit seperti Aceh. Semuanya tepuk tangan. Entah tepuk tangan paham entah tidak tadi waktu dia ngomong. Dia yang mengatakan orang Aceh kuat. Aceh pernah dipukul badai bernama konflik bertahun-tahun, tetap kuat. Konflik negara kuat, dipukul dengan tsunami tetap kuat. Siapa yang mengatakan setelah tsunami iman orang Aceh jatuh mundur? Qari yang mengaji Quran tadi, kira-kira waktu tsunami terjadi berapa umurnya itu? Belum lahir. Tapi apa yang terjadi? Apakah setelah terjadi semong tsunami lalu anak-anak orang Aceh benci dengan Islam, benci dengan Allah, marah dengan takdir, lalu anak-anaknya jangan baca Quran? Malah anak-anaknya. Kenapa qorinya anak-anak? Kenapa bukan orang tua? Orang Aceh mau kasih tahu kepada seluruh negeri, begitu orang Aceh, anak-anaknya saja begitu mantapnya, apalagi bapaknya. Iya kan? Kalau tak percaya, teslah satu-satu. Saudara yang dimuliakan Allah, yang laki-laki membaca Quran, emosinya stabil. Seolah-olah tadi kalau kita tengok emosi dia membaca seolah-olah di sini tak ada orang. Dia santai saja, sesuka hati dia saja. Suaranya, bayatinya, sobanya, zikanya, nahawannya, jaharkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waktu dia ngaji tadi semua memanggil Allah. Kalau saya baca diam semua. Saya perhatikan lama, ya Allah, seolah-olah kami tak ada. Cuek saja dia. Yang penting dia dengan Al-Quran, dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anak-anak orang Aceh yang tahan peluru, tahan konflik, tahan tsunami, tahan semong. Apapun yang datang tetap tegak berdiri sampai hari ini. Takbir Allah. Hikmah yang pertama, kita bisa bersilaturahim. Hikmah yang kedua, menyadarkan kita bahwa kita akan mati meninggalkan segalanya rata dengan tanah. Hikmah yang ketiga, bahwa orang Aceh tetap tegar, gagah dan perkasa, tak mencaci maki.
Apa kata Nabi SAW? Laisa minna, bukan golongan kami orang yang mencaci maki Tuhan, orang yang marah kepada Tuhan. Man darabal hudud, memukul-mukul pipi, menarik-narik kantong. Meninggal suaminya, ibu-ibu meninggal suaminya, dipukul-pukulnya pipi. Ya Allah, kenapa suamiku yang mati, kenapa bukan laki dia? Aku yang rajin baca Quran, aku yang rajin minum Yasin, dia pelakor, kenapa lakinya sehat? Tapi orang Aceh tak ada yang marah mencaci maki Allah. Mereka wasta'inu bisabri wassalah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Mereka banyak-banyak sholat. Ustadz Somad ngomong gitu enak aja kan, karena bukan ustadz yang kena. Coba kalau anak ustadz yang meninggal, coba kalau keluarga ustadz yang meninggal. Betul. Kalau kita yang terkena, mungkin hari ini saya menggelegar mengatakan sabar, sabar. Besok begitu saya yang kena, mungkin nangisnya lebih kuat lagi. Akan datang Ustadz Fadil Rahmi mengingatkan, Ustadz Somad, dulu kau yang ceramah bilang sabar kan? Sekarang kenapa kau pula yang nangis? Oh iya, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling nasihat menasehati dalam kesabaran, saling menasehati. Memangnya kalau kita marah selesai masalah? Tidak. Marah kita, mengamuk kita, yang meninggal hidup lagi? Tidak. Kalaulah marah menyelesaikan masalah, tak perlu kita buat acara peringatan. Lalu apanya? Acara marah-marah nasional. Masalah tidak selesai. Oleh sebab itu 3 hikmah ini. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah tadi? Ustadz Somad. Apa yang dia sampaikan? 3 hikmah. Pertama, kita menjadi bersama. Yang kedua, mengenang bahwa kita akan mati meninggalkan dunia. Yang ketiga, bahwa orang Aceh kuat. Maka jangan sampai down, jangan sampai depresi, jangan sampai stres, bangkit semangat. Selesai 30 menit. 11:15. Saya tadi kan dapat tugas 2 bagian. Bagian yang pertama hikmah, bagian yang kedua bagaimana menatap masa depan. Nah, untuk langkah masa depan ini agak panjang sedikit. Kalau yang tadi 3, untuk yang masa depan ini sesuai dengan tangga saya naik 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Yang pertama, bagaimana kita meniti masa depan? Yang pertama harus kembali kepada ajaran agama Islam. Mana dayah di sini, Abu? Dayah yang ada di sini sudah rata dengan tanah, Pak Ustadz. Apakah orang Aceh berhenti belajar agama Islam? Tidak. Dayah yang ada hilang, justru berganti 2 dayah. Dayah yang ada hilang sekarang diganti dengan dayah yang baru. Tadi saya masuk berdoa di dalam, dan tadi malam muncul dayah yang baru lebih besar lagi. Itulah dia dayah Talibul Huda yang santrinya lebih 1000 orang. Tadi malam kami tablik akbar, saking banyaknya orang sampai tak nampak ujungnya di mana. Pakai drone ke atas. Begitu megah dan meriahnya malam tadi. Apa maknanya? 1 dayah boleh hilang disapu oleh semong, tapi muncul 2 dayah. Maka tidak ada kata tidak kembali kepada agama Islam. Tidak ada. Man lam yasbir bi balai, siapa yang tak sabar menerima bala, walam yarda bi qada'i, tak ridha menerima takdirku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Mau nyari Tuhan mana? Cuman ada 2 yang kita sembah nih. Kalau tak Tuhan, hantu. Mau nyembah hantu, mau nyembah tuyul. Oleh sebab itu maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapaknya sudah kuat, ibu-ibunya sudah kuat, tapi anak-anak kita lemah. Maka daftarkan anak-anak ke dayah. Alhamdulillah saya datang ke Aceh tidak pernah niatnya mau ceramah. Niatnya hanya mau menjunjungi alim ulama yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ziarah saya ke makam Al-Malikul Saleh, raja yang soleh. Ziarah saya ke makam Syekh Hamzah Fansuri di Singkil. Ziarah saya ke makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kemudian ziarah saya ke makam Syekh di Tengku di ujung. Makamnya ada di Semelu. Itulah dia salah seorang wali Allah bernama Syekh Khalilullah. Ziarah saya ke makam Syekh Muhammad Wali.
yang diyakini sebagai salah satu dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang hidup saya datangi, yang meninggal saya ziarahi. Yang hidup ziarah saya berkunjung ke tempat Abu Tumit. Kemarin saya pergi kepada Abu Kutakrung, ziarah kepada para ulama, Abu Mudi, semua hadir. Untuk apa? Melihat bagaimana para ulama Aceh, tokoh-tokoh Islam. Kita tidak akan tahu Quran kalau tidak pandai bahasa Melayu. Dan siapa yang menerjemahkan Quran itu, itulah yang makamnya sampai hari ini tetap tegak berdiri. Makam Syekh Abdul Raub As-Singkili. 3 peninggalannya sudah saya lihat. Tongkatnya saya lihat di Singkel, makamnya saya lihat di Banda Aceh, dan kitabnya diberikan kepada saya ketika tausiah di salah satu kabupaten, mendapatkan kitab Terjuman Al-Mustafid. Berbicara tentang Islam, maka kalau sudah disebut kata Aceh, Aceh adalah Islam. Ustadz kan orang Melayu, ya, Melayu adalah Islam. Betul, Melayu Islam. Melayu tanpa Islam hilang manya, tinggal layunya. Tapi coba tengok video Ustadz Somad. Ustadz Somad sedang masuk ke desa pedalaman suku Talang Mamak Melayu tua. Agamanya apa? Masih agama nyembah pohon kayu, agama primitif nenek moyang. Suku Sakai, suku Akit, suku Talang, suku Laut, suku Anak Dalam, suku Kubu. Itu Melayu, belum Islam. Tapi kalau sudah disebut Aceh, maka dari ujung sampai ke ujung perbatasan Sumatera Utara adalah Islam. Maka bangkit ke depan dengan Islam. Zaman kerajaan dulu, Islam pertama datang kemari. Setelah berakhir masa kerajaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana Islam bangkit. Yang pertama, bank konvensional berubah menjadi syariah, Aceh. Dinas yang punya dinas syariah, Aceh. Yang punya dinas khusus menangani masalah daya, Aceh. Ustadz ngomong begitu karena ceramah di Aceh. Tempat lain buatlah. Tempat lain kalau mau saya sebutkan yang 3 ini, robah bank konvensional menjadi syariah, buatkan satu khusus dinas syariah, buatkan satu khusus dinas untuk menangani masalah daya, dan buatkan satu khusus yang bernama polisi syariah yang mengawasi masjid sholat Jumat. Kenapa ini toko masih dibuka? Kenapa pacaran laki-laki perempuan tidak mahram duduk berdua-duaan? Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada ajaran Islam. Oleh sebab itu ibu-ibu sayang kepada anak, masukkan ke dayah, ke pondok pesantren. Hampir dayah-dayah yang besar kami sudah pergi semua. Di pantai barat, di pantai timur, semua kami sudah masuk berkat pertolongan sahabat-sahabat dari IKAPDA, Ikatan Alumni Pesantren Darul Arafah, dan Ikatan Alumni Timur Tengah. Bersyukur pada Allah, bupati-bupati di Aceh programnya luar biasa. Pak Bupati programnya apa? Satu desa, satu dai. Oh mantap. Pak Bupati programnya apa? Tahun ini 10 anak kabupaten kami dikirim ke Al-Azhar Mesir. Bapak Bupati programnya apa? Program sekarang 50 anak kabupaten kami dikirim ke Bogor, pesantren Hidayatullah, tahfiz Quran. Berapa lama mereka hafal Quran? 30 juz dalam waktu 3 bulan 20 hari. Anak Aceh bisa ngapal Quran 3 bulan 20 hari hafal Quran. Bapaknya juz 30 pun hilang timbul. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah saya katakan kembali kepada ajaran Islam, bukan berarti selama ini kita meninggalkan Islam. Tidak. Ini adalah manfaat daripada melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Cuman ada orang yang salah interpretasi. Itu tsunami terjadi di Aceh karena orang Aceh banyak dosa, banyak maksiat, banyak melakukan perbuatan yang dilarang dari Allah. Ente tahu dari mana? Memang ada malaikat ngasih tahu? Saya punya mahasiswa, satu lokal 20 orang. Pelajaran saya ulumul hadis 2 SKS, 16 tatap muka. Kalau sampai tidak datang 4 kali pertemuan, ente tak boleh masuk kelas saya. Ada satu mahasiswa, orangnya rajin, makalahnya bagus, ngomongnya cerdas, dia sudah tidak datang 2 kali. Maka saya panggil, sini.
Kamu kenapa tak datang 2 kali? Kamu harus datang mata kuliah saya. Kalau tidak datang, nanti tak boleh masuk ujian. Saya tegur dia karena saya sayang sama dia. Saya tidak mau dia DO. Tapi ada satu mahasiswa masuk kelas celana sobek, selengean. Sudah tidak datang 3 kali. Saya biarkan aja. Biarkan sampai 4 kali. Saya mau dia DO. Ustaz, ya itu sudah datang 3 kali gimana? Biarkan aja 4 kali. Aku mau dia tak masuk lagi kelas. Jadi memahami logika dosen pun kadang kita tidak paham, apalagi memahami kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya sudah pengajian ke masjid, saya sudah berhenti pacaran, saya sudah ikut kajian Ustaz. Kenapa terlalu banyak musibah saya? Tadi habis pengajian helm saya hilang, pas mau pulang slop saya hilang. Allah justru sayang kepada engkau. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah sayang kepada sekelompok kaum, diujinya kaum itu. Sampai apa? Hatta yamshi 'alal ardi ma kanat 'alaihi khati'ah. Ada orang-orang yang sikit saja buat salah, langsung dihukumnya. Karena Allah sayang, dia ingin orang ini mati dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Makanya kita tidak ada cara lain kecuali husnuzan kepada Allah. Jangan suuzan. Sebaliknya, sholat tidak pernah, puasa tidak pernah, sedekah tidak pernah, mobilnya besar, rumahnya besar, bininya besar, padahal tak pernah beribadah. Puasa tidak mau, berzikir tidak mau, pengajian tidak mau. Kenapa semua nikmat dia dapat? Itu bukan nikmat, itu justru laknat berbaju nikmat. Namanya istidraj. Ini mesti dipahami dengan baik. Jangan kita berkata-kata lalu orang tersinggung sakit hati dengan kita, padahal kita tidak memahami hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Husnuzan. Maka ini saja yang dapat menyelamatkan hati kita. Jangan sampai rusak. Kata-kata kita menyinggung hati orang. Ayahnya meninggal, emaknya meninggal, orangnya soleh, lalu kita semena-mena ngomong bicara. Iyalah, itu kan karena kampung kalian banyak dosa. Iya, kalau dia orangnya sedih dia nangis, kalau dia ngamuk apa kau bilang? Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka jangan singgung perasaan orang. Saya sudah tausiah lebih kurang 45 menit, kira-kira ada tak yang tersinggung mendengar cakap saya? Kalau tersinggung kasih tahu. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama kembali kepada ajaran agama Islam. Yang punya daya, dirikan terus semangat, masukkan anak-anak. Ini Ustaz, anak-anak tidak bisa kembali ke daya. Mereka trauma, rumah mereka, tempat mereka bermain, tempat ayah mereka rata dengan tanah. Mereka trauma. Maka kami bangunkan daya di kota dan sekarang berhasil. Yang punya tanah wakafkan kepada alim ulama kita. Datangi abu, datangi abi. Yang kedua, tidak ada jalan lain kecuali kita harus kembali kepada kebersamaan, karena membangun Aceh tidak bisa sendirian. Jangankan mau membangun Aceh, saya mau ceramah ini aja tak bisa sendirian. Bayangkan kalau teknisi mikrofon ini jahat, dimatikan yang mic ini. Tak bisa, kita perlu orang lain. Saya bisa megang mikrofon ini kenapa? Karena 5 jari saya berbeda. Ada yang gemuk besar, ada yang kecil kurus, ada yang telunjuk. Jangan, kita harus bersama. Kembali kepada Islam, kembali kepada kebersamaan. Ini jurus yang kedua. Ini telunjuk. Ini para penguasa. Biarkan mereka pakai telunjuk mereka. Mereka main tunjuk aja. Ini kenapa banyak lubang ini? Aspal. Jadi. Coba kalau Ustadz main tunjuk. Kenapa lubangnya? Besok makin banyak lubang. Maka ada mereka yang memang model main telunjuknya aja. Nah, tapi ada pula mereka yang tidak telunjuk tapi jari manis. Peletakan cincin di jari yang manis. Siapa ini? Ini anak-anak muda. Anak muda di sini. Pernah tak Bapak Ibu tengok mempelai laki-laki meletakkan cincin pernikahan di jari jempol? Ini anak-anak muda yang suka berhias-hias. Anak muda harus kita jaga. Jaga dari narkoba, jaga dari perbuatan zina, jaga dari LGBT, jaga dari geng motor, jaga dari perbuatan yang dilarang Allah. Kita jaga. Alhamdulillah anak-anak muda kita semuanya baik-baik. Alhamdulillah.
Yang jadi tengah ini ulama. Jangan tarik ke kiri, jangan tarik ke kanan. Biarkan dia di tengah-tengah. Ini dua hari ini pusing saya menerima WhatsApp. Katanya Ustadz udah condong ke sini ya. Ini memet. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biarkanlah saya di tengah. Jangan tarik ke kiri, jangan tarik ke kanan. Biarkan saya berada di tengah-tengah umat. Setuju? Setuju. Kalau saya mau, kenapa tak dari dulu? Jabatan apa lagi mau ditawarkan? Mau Ustadz jadi menteri? Orang wakil presidennya saya tak mau. Nih, biarkan di tengah. Ulama biarkan tengah, jangan tarik-tarik. Ini penguasa, ya. Ini anak muda, ya. Ini ulama, ya. Ini ibu-ibu. Ibu-ibu ini suka, ibu mantap. Makanya bapak nanti kalau pulanglah bapak, tiba-tiba ibu masak. Gimana masakannya, Pak? Mantap. Padahal asinnya minta ampun. Pulang pula si ibu dari luar kota, dibawanya batik. Ini ada batik dari Jogja, Bang. Ini batiknya bagus. Gimana batiknya? Masya Allah. Padahal belum pernah aku nengok batik sejelek ini. Ada orang-orang, oh kalau gitu bohong. Tidak. Ini. Lalu yang ini orang susah. Orang susah mesti ada. Kalau tak ada siapa ngorek telinga? Siapa ngorek hidung? Ini besar betul loh, Bang. Tapi jangan sepelekan orang susah. Dakwatul mazlum la turad. Doa mereka, maka berikan sedekah, wakaf, infak. Ini yang akan kebersamaan. Jangan ejek. Tengoklah pemain bola. Pernah tak striker penyerang itu ngejek penjaga gawang? Penjaga gawang, ngapain kau tegak situ? Majulah. Tak pernah. Bagi-bagi tugas. Aku di sini aja, kau majulah sana. Back, kalian sini. Kau striker sana. Pernah tak striker tiba-tiba mundur ke depan? Kenapa kau sini? Aku takut gol, aku sini aja lah. Kita bagi tugas masing-masing. Ada back, ada striker, ada penyerang. Ini semua. Ada penjaga gawang, kiper. Ini semua tugas kita bersama. Ustadz pandai main bola? Enggak, cerita aja. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Pertama, kembali ke Islam. Yang kedua, jaga kebersamaan kita. Tugas kita masing-masing. Apa itu Ustadz Somad? Tablik akbar, tablik akbar, tablik akbar. Kalau memang berilmu, ngaji. Kalau berilmu, ngaji di masjid. Jangan tablik akbar. Ini kita kan udah bagi-bagi. Ada ring 1, ada ring 2, ada ring 3. Yang ring 1 itu baca kitab. Itulah dia para abu, para abi, para tengku baca kitab di masjid. Yang ring 2 ini yang orang-orang takut ke masjid. Ada orang takut ke masjid, tapi kalau di tanah lapang dia berani. Kau kenapa tak ke masjid? Kawanku kemarin ke masjid 2 hari mati. Saya yang ring 2, biarkan saya tablik akbar. Yang ring 3 ini Ustadz Hanan At-Taki dari Aceh. Ustadz Hanan gayanya tidak gaya Ustadz. Dia pakai topi macam Bob Marley, pakai baju, pakai celana jeans, mainnya skateboard, main motor. Ini ring 3, jangan kita ejek. Ustadz, kau di sana, kau di sini, aku di sini. Begitu, bagi-bagi tugas. Jangan ejek, jangan caci maki, jangan sumpah serapah. Bermain saja. The right man on the right place. Saya dekat dengan Pak PLT ini, lancar pula bahasa Inggris. Yang ketiga, apalagi selamatkan anak-anak muda dari hal yang merusak. 3,5 tahun kita dijajah oleh Jepang. Tak takut Ustaz orang Jepang tersinggung? Enggak apa-apa. Sekarang tidak lagi ada penjajahan. Sekarang kita sudah baik, semuanya baik, rukun. Tapi anak muda kita tidak lagi dirusak dengan senapan, tidak lagi dirusak dengan meriam. Dirusak dengan apa? Dirusak dengan sabu-sabu, dirusak dengan narkoba, dirusak dengan LGBT, dirusak dengan pergaulan bebas. Subhanul yaum, anak muda sekarang rijalul ghad, itu yang akan menjadi masa depan. Kalau yang pakai sabu-sabu narkoba sekarang kelas 1 SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, 2018 SMP kelas 1, 2028 dia sudah selesai S1, mencaleg, dia menang jadi anggota legislatif, pimpinan sidang paripurna. Pecandu narkoba. Sidang kita pagi ini
Untuk biaya daya 1%. Pukulnya kepala wakil, mati. Bayangkan. Oleh sebab itu, Aceh ke depan adalah bagaimana anak-anak muda kita sekarang. Tapi saya optimis. Kenapa? Anak-anak muda yang hadir hari ini, anak muda inilah yang akan menjadi gubernur, wali kota, bupati, camat, dan pemimpin masa depan, insyaallah. Ini yang hadir-hadir ini anak muda. Ini anak-anak muda. Anak muda ini luar biasa. Tengok, anak muda. Paling umur 5 tahun, 10 tahun. Itu yang pakai peci, pakai kemeja, calon kepala kantor Kementerian Agama. Yang pakai baju kaos itu dinas olahraga. Mereka sudah bagi-bagi tugas. Yang lari-lari di tempat parkir Pak Ustaz itu mengawasi, mana tahu ada pencurian sepeda motor. Mereka sudah atur itu dari sekarang. Maka anak-anak muda ini kita jaga Bapak, kita jaga Ibu. Kalau tidak, na'udzubillah, habis mereka di tengah zaman. Badannya sehat, bajunya rapi, otaknya error. Sebelum ngomong dia kita tengok sehat, pas sudah ngomong rusak rupanya kawannya. Na'udzubillah. Ustadz Somad, ini anak muda yang kepalanya pecah. Datang ibu psikolog. Ustadz kasih saya waktu 10 menit aja. Ibu mau menjelaskan apa? Ini anak muda yang kepalanya pecah di Amerika. Ini anak muda yang kepalanya tidak pecah di negara kita. Mana yang sakit Pak Ustadz? Yang pecah ini yang hancur otaknya. Tidak Pak Ustadz, yang ini hancur otaknya. Kenapa? Karena serangan pornografi, rusak otak. Kawan saya guru di sekolah, razia HP, tangkap HP, diperiksa HP satu-satu. Oh luar biasa. Dipanggil, kamu kenapa begini? Pucat dia, kenapa? Bukan punya saya Pak, punya papa. Oleh sebab itu mari kita jaga anak-anak kita. Kami tidak bisa jaga anak kami Pak Ustadz. Kami pergi pagi anak kami sudah tidur. Kami pulang malam anak kami sudah tidur. Pergi pagi pulang malam. Pulang jarang. Siapa namanya? Bang Toib. Gimana ini Pak Ustadz? Maka ibu luar biasa. Ini perlu kita jaga bersama. Anak muda kita. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah perempuan-perempuan. Ini banyak orang menyepelekan perempuan. Anak kamu berapa? Anak saya ada 2, tapi perempuan. Kenapa kalau sebut perempuan pakai tapi? Tolong tunjukkan saya siapa laki-laki yang hebat-hebat ini yang keluar dari rahim laki-laki. Mau yang profesor, mau yang mulia, mau yang gubernur, mau yang polisi, mau yang tentara, semuanya keluar dari rahim perempuan. Ya Rasulullah, ya izinkan aku ikut jihad fisabilillah. Kau mau apa? Nanti kalau aku jihad fisabilillah maka aku akan mati, dan matiku itu indah sekali, tidak terkena azab kubur, tidak terkena sakratul maut, tidak terkena hisab, langsung masuk surga. Ala kamin ummin, ibumu masih ada di rumah, ya ilzam rijlaiha fasammal jannah, jaga kakinya, kau dapati surga di sana. Kalau Aceh mau tetap tegak berdiri, jaga anak-anak perempuan kita. Dari rahim perempuan itulah akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan Aceh, seperti Nuruddin Ar-Raniri, seperti Sultan Iskandar Muda, seperti Malikul Saleh, insyaallah. Takbir. Allah. Jangan sepelekan anak perempuan. Ini tenda bisa tegak berdiri. Kenapa tenda ini bisa tegak berdiri? Karena ada tiang yang kokoh. Tenda depan makin kokoh, besar, walaupun kelihatannya kardus, tapi di balik kardus ada besi yang luar biasa. Ini banyak orang menyepelekan perempuan. Apa kau perempuan? Pelengkap penderitaan. Padahal perempuan itulah yang menjaga. Hunna libasul lakum. Perempuan menjadi pakaian bagi laki-laki. Allah yang berkata demikian. Hunna, perempuan, libasul lakum. Perempuan menjadi pakaian bagi laki-laki. Kira-kira bapak berani tak tegak di sini nggak pakai pakaian? Kenapa bapak bisa tegak berdiri di hadapan orang banyak? Karena ada perempuan yang menutupi segala cacat dan kekurangan bapak. Itulah maka kata Allah, perempuan yang luar biasa. Di balik laki-laki yang luar biasa,
ada perempuan yang super luar biasa. Makanya bapak-bapak yang sekarang sedang punya jabatan, yang sedang sehat walafiat, jangan sepelekan perempuan. Ingat Pak, sampai masanya kau nanti akan kena jantung koroner, akan kena diabetes meletus, akan kena asam urat. Kalau kau terbaring di ruang ICU, memangnya siapa yang akan menyuapkan engkau makan? Apa ada kawanmu yang sering ngopi dengan kau itu datang? Tidak. Kawan tertawa banyak, kawan bersedih. Tapi kalau kau baik sekarang, insya Allah nanti dia akan menyuap engkau dengan baik. Minum ya bang, makan ya. Tapi kalau kau sombong sekarang, makan. Ini udah sakit tak mati-mati. Oleh sebab itu perempuan luar biasa. Kenapa Ustadz konsenkan betul bagian keempat perempuan ini? Tak terhitung berapa banyak WA yang masuk menyepelekan perempuan. Ustadz Somad, saya tidak dikasih uang belanja Ustadz Somad. Saya teraniaya Ustadz Somad, kata-katanya kasar, ngadunya ke saya semua. Tak mungkin saya terima itu semua. Sejak kapan saya jadi tempat pengaduan? Tapi hari ini saya luahkan semuanya. Saya ceritakan bahwa wahai ibu-ibu, wahai anak perempuan, kalian punya 5 hak terhadap laki-laki. Pertama, makan. Ibu sudah dikasih makan? Yang kedua, itu maksudnya Ustaz yang lama-lama ceramah. Insya Allah ceramah saya di mana-mana tidak pernah lebih dari 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Rupanya botolnya kecil. Makan. Yang kedua, pakaian. Alhamdulillah di Aceh semua pakaiannya lengkap. Di tempat lain banyak suami yang tidak memberikan pakaian lengkap. Istri tinggi 160, dikasih kain 60. Tapi di Aceh lengkap semua, alhamdulillah. Makan sudah, pakaian sudah. 3, tempat tinggal. Ibu jangan minta yang macam-macam. Bang, kalau kau tidak sanggup membuatkan istana seperti raja, maka lepaskan aku dari pernikahan ini. Oh, tak mencium bau surga engkau. Ihtazza arsyur rahman, bergoncang tiang aras. Jangan tuntut macam-macam. Kadang kita kasihan juga dengan laki-laki. Di kantor ditekan atasan, di jalan kena tilang, di rumah ditekan bini. Nanti keluar komisi namanya Komisi Perlindungan Laki-laki. Tapi banyaknya laki-laki yang tertekan perasaan. 2 hari mati. Makan sudah. Pakaian sudah, tempat tinggal sudah, pendidikan. Aslinya kalian perempuan dididik oleh suami kalian, suami yang menceramahi. Tapi karena tidak sanggup, Adinda, aku tak bisa menceramahi engkau. Pergilah kau ceramah hadir tablik akbar Ustadz Somad dalam rangka peringatan 14 tahun tsunami. Pergi sana. Abang tak ikut? Enggak, aku di rumah aja. Suamilah yang mengajak. Alhamdulillah bapak-bapak mengajak istrinya hari ini, walaupun bapak dengan ibu berpisah tempat duduknya, karena memang ini negeri Islam, tak boleh bercampur aduk antara laki-laki dan perempuan. Yang kelima, makan, pakaian, pendidikan, tempat tinggal, perhatian. Kenapa kalau mau maju ke depan Aceh harus memperhatikan perempuan, sedangkan di politik mesti ada keterwakilan perempuan dalam anggota legislatif 30%, karena yang bisa merasakan rasa hati perempuan adalah perempuan. Betul? Sekarang ada perempuan mengaku terjebak di tubuh laki-laki. Kau kan laki-laki, Eke memang laki-laki, tapi terjebak di tubuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi jam 11 kurang 15, sekarang jam 12 kurang 15, pas 60 menit. Tapi yang 5 belum selesai. 3 hikmah dibalik semong tsunami, 5 langkah ke depan. Langkah yang terakhir adalah bahwa kita tak boleh angkuh dan sombong, mesti berdoa kepada Allah. Ada orang-orang yang kita sepelekan, dia tidak kaya, dia tidak RCMA, tapi doanya makbul. Ustaz, kenapa doa kami tak makbul? Mata'amuhu haram, karena kau makan haram. Saya tak pernah makan B1, B2, B3. Kenapa doa saya tak makbul? Kau makan apa tadi? Lontong sayur? Nasi kuning? Kenapa tak makbul? Bukan nasinya haram, tapi karena kau makan riba. Pulang dari sini, sekarang juga tarik tabunganmu, pindahkan ke Bank Aceh. Setuju? Jangan lagi pakai konvensional. Bersihkan dari riba.
Ada orang yang berdoa, tangannya diangkatnya ke atas, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Tapi Allah tak kabulkan doanya. Kenapa? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Oh, kalau gitu jangan belikan makan, teh botol aja, minumannya haram. Kalau gitu jangan belikan teh botol, kain aja, malbasuhu haram. Kalau gitu jangan belikan kain, ajak aja kawan jalan-jalan. Wa ghudhiya bil haram, kau berikan kepada orang lain, haram, haram, haram. Ustaz Somad, ini ada uang. Uang apa tuh? Uang riba. Berapa? 100.000. Haram. 100 juta Pak Ustaz? Banyak juga tuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka doa jangan lupa. Senjata kita mungkin tidak ada karena sudah hancur berkeping, tapi ada senjata yang luar biasa. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Saya buka kepala saya serahkan ke Abu Kutakrung. Abu, tolong doakan saya Abu supaya istiqomah. Dibacakannya doa, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ditiupkannya kepala, terasa sejuk. Apa Ustaz mintakan doa? Satu saja, saya cuma minta mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita tak pernah berpisah, kita tak pernah bercerai. Selesai acara ini Ustaz Somad akan pulang, langsung ke airport, pulang. Tapi saya tak pernah berpisah dengan orang Aceh, karena mereka pasti mendoakan saya supaya doa saya tak banyak-banyak, minta satu saja, matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Mentang-mentang mau makan 30-40 periuk sapi, mau cepat aja. Malam tahun baru kita akan ada tablik akbar. Saya sudah kadung janji di Nangro Aceh Darussalam. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang ke Jakarta? Acara apa? Tahun baru kita anak muda jangan sampai bonceng sana bonceng sini, bonceng sana bonceng sini, masuk angin, nabrak tiang listrik, mati. Maka tahun baru kita mau adakan acara tablik akbar, zikir dan doa supaya menyelamatkan anak muda jangan sampai ngebut-ngebut pakai narkoba. Di mana? Jakarta. Di mana? TV Ustaz, siaran live langsung. Mohon maaf, saya sudah janji di Aceh. Di mana? Langsa. Kalau mau jangan saya bawa ke Jakarta, kalian yang datang ke Langsa. Akhirnya disurvei Langsa, oke, kami yang datang. Nanti kita live di Langsa. Kalau kalian bisa datang, datang. Yang tak bisa datang, tonton di TV. Kalau tak bisa tonton TV, tengok di internet. Kalau di kotamu ada majelis zikir, ikut zikir. Yang tak bisa zikir, pulang sholat isya, ambil antimo, tidur. Ini saya tidak bergurau, saya serius. Kalau di masjid ada zikir, ikut zikir. Kalau tak ada zikir, habis isya, tidur. Karena kalau kalian tidak tidur, nonton pasti kawan nelpon. Gimana bro? Di mana? Aku di rumah. Hari gini duduk di rumah, apa kata dunia? Oleh sebab itu maka stop, berhenti, jangan lagi diisi dengan perbuatan maksiat, diisi dengan zikir dan doa. Kita tatap 2019 dengan masa depan yang baru insyaallah. Takbir. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, siapa yang tausiah tadi? Ustaz Somad. Berapa lama dia tausiah? Dari jam 11 kurang 15 ke jam 12 kurang 15. 60 menit. Sama macam di mana-mana. Apa isi tausiah dia? 3 hikmah tsunami, 5 cara menatap Aceh di masa depan. Terima kasih. Di akhir majelis, siapa baca doa? Langsung saya tanya dulu supaya jangan sampai melompati alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali abaina, ayah kami melepuh kulitnya karena panas untuk mendidik kami, untuk sekolah kami, untuk hidup kami, untuk makan kami.
tak dapat kami membalas budi baiknya. Andai dia masih ada bersama kami, dapat kami senangkan hatinya, kami berikan baju yang baru, kami berikan tempat yang indah, kami naikkan ke kendaraan kami, tapi sebagiannya sudah menghadap Engkau. Ampunkan silap salahnya ya Allah. Wali ummahatina, ibunda kami, sebagian mereka sudah ada bersama kami, tapi sebagian mereka sudah pindah ke tempat yang lain. 9 bulan 10 hari mereka mengandungkan kami ya Allah. Berapa kali dia tidak jadi sholat tahajud malam karena kami merengek menangis hingga azan subuh tiba. Berapa kali dia sudah berwudu ingin sholat duha, tapi kemudian kami kencing di kainnya, kotor, terkena najis. Berapa kali dia tidak jadi membaca Quran. 90 hari puasanya tinggal karena kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu kami ya Allah. Wali azwajina, pasangan hidup kami yang sudah membesarkan anak-anak kami dengan tetes peluh keringat dan air mata. Wali abnaina, anak-anak kami, kalau kami pikir tak sanggup kami membesarkan mereka dengan berbagai macam godaan, TV, infotainment, internet, perbuatan maksiat, dosa, warnet, karaoke, tak terbendung perbuatan ini ya Allah. Hanya Engkau saja yang dapat menjaga anak-anak kami, khusus anak-anak pemuda Aceh di masa akan datang ya Allah. Wali masyayikhina, para abu, para abi, para tengku, alim ulama, tuan-tuan guru kami, panjangkan umur mereka ya Allah, sehatkan mereka ya Allah, jadikan ilmu mereka sebagai suluh di tengah gelap, tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Jadikan mereka orang-orang yang dapat memberikan syafaat kepada kami pada saat tak dapat ada pertolongan kecuali pertolongan Engkau ya Allah. Wali a'immatina salihin, wakil-wakil rakyat kami, pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu. Allahumma zuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Nangro Aceh Darussalam negeri yang aman, tentram, damai, terbuka pintu rezeki dari segala macam penjuru. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Nangro Aceh Darussalam. Kalau rezeki kami masih tertanam di tanah, keluarkan naik ke atas ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan ke Nangro Aceh Darussalam. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau rezeki kami masih sulit, masih susah, mudahkanlah ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafarta. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Kami yang terjebak dengan hutang riba, tolong supaya kami lepas dari hutang piutang ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan sampai mati ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, turunkan rahmat dan ampunan untuk saudara kami ya Allah. Bil khusus korban tsunami, kami tahu mereka mati syahid, kami menangis bukan karena mereka meninggalkan kami, tapi kami merenungkan nasib kami dalam sisa usia hidup kami yang tak tahu tak bagaimana akhir usia kami. Allahumma fir lahum, rahmati saudara kami yang sudah mendahului kami, bil khusus korban tsunami. Warhamhum, rahmati mereka, wa'fu anhum, maafkan silap salah mereka, waj'alal jannata mathwahum, jadikan surga sebagai tempat tinggal mereka. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan jadikan dalam hati kami hasad, dengki, dendam, kesungan kepada saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami. Allahumma syrah sudurana, lapangkan hati kami. Allahumma ammin rawatina, tenangkan batin kami. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Nangro Aceh Darussalam, Republik Indonesia, negeri-negeri kaum muslimin dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan bongkar. Allah mansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumin al-mustad'afin fi Rohingya wa Uyghur wa Palestin. Masih ada saudara kami yang teraniaya di Rohingya, di Uyghur, Xinjiang, Cina, di Palestina,
Allahumma ansur ikhwanana, tolong mereka ya Allah. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din, musuh-musuh agamamu yang menyiksa mereka, hancurkan, binasakan mereka. Wasyattid syamlahum, pecah belahkan persatuan mereka. Waj'al kaidahum fi nuhurihim, maka tumpulkan segala usaha mereka untuk mempantai saudara kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.